Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Sekretaris KUB Pak Jasbullah. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan juga sebagai fasilitator dari parsial serta seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini saya anggap sebagai pertemuan besar karena di Kota Bogor, Bapak Ibu, saat ini kita lagi melaksanakan PPKM berbasis mikro. Tapi paling tidak ini jangan keluar dulu foto-foto kita. Khawatir nanti ada insiden terhadap semua. Nah, kemudian saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada FKUB, Master dan Bapak Ibu sekalian. Karena permasalahan ini bukan terkait dengan hal yang biasa. Jadi saya sendiri sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM dari sisi hukum sudah menganalisis itu ada kurangnya dan kepastiannya gampang ada. Tapi dari sisi HAM ini tidak bisa. Jadi sehingga maksud dari pertemuan ini kalau yang saya tangkap dari izin Pak Ketua saya lupa. Yang saya hormati narasumber kita ada 3 sebenarnya hari ini. Dari Bapak Perda Pak Ilham Gumilar. Beliau sebenarnya dari urutan nomor 1 nih. Nomor 1. Kemudian yang nomor 2 kita narasumber dari Komnas HAM dan saya nomor 3. Tapi diberi kesempatan nomor 1 mudah-mudahan nanti bisa disimpulkan mungkin sama para narasumber yang setelah saya. Biasanya saya menyampaikan kurang lebih setengah hari Pak terkait dengan pembentukan produk hukum, tapi saya mencoba kalau bisa dalam waktu singkat 10 menit sampai dengan paling lama 15 menit izin Pak menyampaikan. Awalnya kita ini menjadi daerah yang sangat semua dimensi. Tentunya latar belakang kita berkumpul di sini tidak ada satu provinsi saja, tidak ada dari semua agama, tapi semua kita berkumpul di Kota Bogor. Bahkan dari sejarahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota kita sebagai pembina FKUB, Kota Bogor dulu bahkan yang paling berdiri agama itu adalah gereja gitu ya, rumah ibadah gitu, yang cukup tua di Kota Bogor. Nah, dalam perkembangannya ternyata setelah proses yang berjalan, mungkin sambil next. Nah, ini kami dari saya sendiri perkenalkan Alma Wirata. Alma mungkin lebih singkat Pak, Alma Wirata, anak larut malam Pak. Karena sering sampai malam jadi bagian hukum. Itu dan saya perusahaan tetapi yang saya katakan HAM ini yang sangat sulit, sehingga nanti peran Bapak Ibu saya tidak terlalu banyak, tetapi dari Bapak Ibu juga menyampaikan. Jadi sebagai rekan kita satu badan, artinya menyampaikan supaya saya juga ingin tahu sebenarnya apa? Karena sampai saat ini Kota Bogor dinilai sebagai kota intoleran. Nah, Bapak setuju tidak? Saya mendengar kata itu juga sangat produktif. Kota-kota lain yang sebenarnya lebih parah, tingkat kejahatan kriminalitasnya lebih tinggi daripada Kota Bogor. Kan nama belakang saya dan kejahatan itu. Lama saya bertugas Kota Bogor bisa ditekan kriminal. Tetapi kenapa sebagai kota yang intoleran Kota Bogor? Padahal dari kegiatan-kegiatan seluruh agama kita, profesi, kepemudahan, agama, tidak ada masalah yang luar biasa menurut saya. Tapi sampai ke internasional kita sebagai kota yang intoleran. Ada 2 hal yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan bersama. Skalanya pusat, bukan kita saja di Kota Bogor. Nah, ini saya ingin mengajak dengan adanya label ini sebagai sebuah kontroversi. Nanti perjuangan akhir kita akan membentuk Perda Kota HAM yang nanti disampaikan oleh Pak Gilang. Kita sudah ada naskah akademisnya,
dan semuanya ini bagian daripada strategi. Dan dalam kesempatan ini saya mengatakan strategi dalam pembentukan produk hukum daerah berawal kalau dari sisi regulasi, kita kewajiban negara itu setelah tahun 1945 dengan adanya undang-undang, dan itu akhirnya beberapa kali direvisi, kita harus meningkatkan hak asasi manusia terhadap warga negara. Nah, di dalam pasal 28I ayat 4 itu berkaitan dengan HAM yang mengatur tentang pemajuan penegakan dan semuanya, dan dari pemerintah yang harus mengaturnya. Kemudian di dalam TAP MPR juga itu sebagai dasar regulasi, dan secara total ini adalah bagian daripada reformasi birokrasi yang harus kita lakukan sejak tahun 1998. Itu yang sudah kita ketahui bersama. Sebelum reformasi, zaman reformasi Orde Baru seperti apa? Kan banyak pengekangan. Nah, ini latar belakang yang ingin kita hubungkan dalam pembahasan ini. Saya secara cepat saja. Kalau dari next, kewajiban negara. Kemudian dari sisi regulasi sudah jelas. Ya, lanjut dari sisi regulasi kita melihat begitu banyak peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya. Nah, saya tidak menyampaikan, ini nanti bisa kita baca. Kalau mempelajari 1-2 pasal tidak apa-apa. Ini ribuan pasal, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dilihat, tetapi secara garis besar bahwa aturan yang ada saat ini membimbing kita bagaimana nanti prosesnya dalam pembentukan produk hukum yang akan kita buat mengenai Kota Bogor sebagai kota HAM itu sudah ada. Dan strategi yang ingin saya tawarkan itu kalau di dalam teori-teori artinya sebagai cara taktik atau teknik sarana yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini bukan hanya dari kami saja pemerintah kota, tetapi seluruh warga, seluruh pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan adalah kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi apalah artinya sebuah peraturan produk hukum daerah yang namanya bagus tapi tidak bisa dilaksanakan. Itu yang menjadi pemikiran singkat bagaimana kita sebagai parameter bersama-sama untuk membentuk sebuah produk hukum daerah. Nah, terus secara substansi Bapak Ibu yang menjadi pembahasan hari ini saya lihat di dalam top terkait dengan hak asasi manusia yang belum selesai. Nanti masukan dari semua lini terhadap kita semua, terhadap apa yang harus dikerjakan, mungkin pada bulan Mei nanti kita baru mulai. Tetapi ini sudah brainstorming, sudah dimulai. Alhamdulillah, saya terima kasih sekali lagi kepada panitia sudah membuka wacana ini. Mudah-mudahan dan mohon doanya ketika kita lagi berupaya agar Kota Bogor menjadi tuan rumah Festival HAM 2021, ini berarti menjadi kemajuan langkah kita sebagai langkah maju dari kita semua. Dan hari inilah kita mulai melangkah bersama. Ya, selanjutnya mungkin saya akan langsung kepada analisis saja, analisis terhadap usulan-usulan yang ada. Analisis kita terhadap pembentukan produk hukum daerah berdasarkan filosofi, sosiologi, dan yuridis. Ini adanya Permendagri nomor 120 tahun 2018. Ini perubahan dari Permendagri nomor 80 tahun 2015. Ya, lanjut. Apa yang menjadi dasar pembentukan perda itu secara yuridis itu ada dalam undang-undang dasar, ada di dalam undang-undang, dan ada di dalam Permendagri. Dan kita sendiri di Kota Bogor, ya lanjut, di Kota Bogor itu punya Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kemudian ada tata cara atau teknisnya di dalam Perwali nomor 36 tahun 2017. Nah, ini nanti kita bisa lihat di JDIH, saya tidak terlalu membahas secara struktur. Tetapi yang saya inginkan, landasan filosofis dan sosiologisnya itu yang harus saya tangkap dari Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pada saat ini kebutuhan kita untuk
menerbitkan produk hukum itu harus tepat sasaran. Nanti saya akan sampaikan tepat sasaran itu seperti apa. Jadi dari sisi yuridis sudah clear prosesnya, mekanismenya, tetapi bagaimana jangan sampai produk hukum itu setelah dibentuk tetapi masih ada pertentangan kiri kanan, kontroversial kata Pak Abdullah, pasal unik, pasal karet Pak, ada juga itu macam-macam. Dan ini sangat menarik di dalam penerbitan produk hukum yang kita akan bahas ini terkait dengan Kota Bogor sebagai kota HAM. Itu cara berpikirnya Kota Bogor sebagai kota HAM. Nah, pengamatan saya terhadap beberapa itu penyederhanaan. Dari sisi apa untuk menyederhanakan aturan? Kalau Bapak Ibu lihat, baca nanti ada 110, itu hampir sebagian besar kalau dianalisis dengan HAM itu banyak yang dilanggar, Pak. Menarik jika dilakukan penelitian. Tetapi mungkin karena tidak ada wacana publik untuk melakukan perombakan, Pak bilang dari Bapak Perda, ya alhamdulillah. Kalau enggak kita akan menjadi kerja keras. Pansus setiap bulan itu bekerja dari 110. Saya ini yang paling bocoran tahun 2021 tahun yang subur Pak nanti Pak untuk menganalisis terhadap beberapa aturan terkait dengan hak asasi manusia. Kenapa? Ada diskriminatif di dalam menentukan peraturan daerah yang sebelum ini. Jadi nanti Bapak bisa lihat, itu sangat menarik. Dalam forum selanjutnya mudah-mudahan Bapak bisa jadi narasumber nanti. Saya ingin dengar. Nah, kita juga proses evaluasi, harmonisasi, sinkronisasi itu dilakukan hal-hal yang biasa sebagai bentuk konsultasi kita kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini berdasarkan regulasi diwajibkan. Kalau dulu tidak ada harmonisasi itu kepada Menkumham, tapi sekarang ada untuk mengkontrol. Kenapa? Dari sisi Mendagri udah clear, tetapi dari sisi hukum dan HAM dilanggar. Itu yang saya maksud. Jadi adanya Permendagri nomor 120 tahun 2018 itu mengontrol. Jadi perubahannya sekarang ini memerlukan peran serta masyarakat terhadap peran, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran terhadap asas kebangsaan. Nah, itu asas kebangsaan kita sangat luas. Jadi bukan hanya melihat selama ini kepastian hukum, tertib administrasi, tidak, harus yang lebih luas dari sisi teknis pembentukan peraturan undang-undang. Ya, lanjut. Nah, dari sisi strateginya tadi saya katakan harmonisasi, koordinasi, dan inovasi. Koordinasi ini adalah sinergi seluruh perangkat daerah. Kita semua harus sinergi, harus memberikan masukan terhadap produk hukum yang akan kita berlakukan di Kota Bogor. Jadi lebih baik berantem dulu Pak, daripada nanti iya, dulu berantem, apa-apa. Jadi membutuhkan kritis yang luar biasa, jadi penyampaian secara cerdas. Dan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 itu tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, wah itu sangat luar biasa. Peneliti itu sangat dihormati saat ini. Kalau dulu hanya dari sisi ketokohan saja, tapi sekarang para peneliti termasuk tokoh-tokoh yang dibawa secara empiris, dia mengetahui kondisi itu dia sebagai dasar untuk uji materi, uji undang-undang. Nah ini yang saya harapkan. Jadi Bapak Ibu yang mewakili dari profesi, mudah-mudahan ini bisa menangkap dan bisa jadi semangat baru apa yang harus kita lakukan. Ini kota HAM. Nanti begitu perdanya jadi, kalau itu sudah diketok, ternyata nanti ada permasalahan, berarti salah kita semua. Kita tidak mengkritisi. Nah, ya lanjut. Nah kemudian ada 5 strategi yang ini secara singkat saja saya sampaikan. Harmonisasi, tepat sasaran, kecepatan, keamanan, dan akuntabilitas. Harmonisasi tidak boleh ada pertentangan satu dengan yang lain. Kemudian tepat sasaran, artinya tepat sasaran itu ya benar ditujukan hak asasi manusia itu banyak sekali. Nah di Kota Bogor yang paling penting apa saat ini? Harus tepat sasaran, harus diakomodir semuanya. Kemudian kecepatan, ini tidak boleh lama-lama nih perda ini Pak. Kalau kemarin perda Tibung sampai 2 tahun. Itu jadi tugas yang diberikan bagian hukum ketika saya ikut. Ini tahun berapa perdanya? 2019. Loh, kok sampai lama sekali? Ya, mudah-mudahan setelah HAM Kota HAM ini tidak lama-lama ya Pak ya. Karena pembahasan di Dewan
biasanya mengumpulkan dari beberapa semua informasi. Kemudian keamanan seperti apa produk hukum yang dikeluarkan, biasanya kan ada sanksinya kalau tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan Perda HAM ini tidak ada sanksinya, harapan saya. Karena kami ini akan menerapkan melanggar HAM, ini perda kan ini paling berat itu penegakan perda itu. Nah itu seperti apa, mudah-mudahan tidak ada. Jadi sebagai kota yang luar biasa lah di kota Bogor ini. Kemudian akuntabilitas, artinya tanggung jawab, kita mau ikut tanggung jawab kita semua. Apa yang nanti kita susun, bukan hanya Dewan sebagai legislatif, kami juga eksekutif, tetapi kita semua masyarakat sebagai pilar yang kelima, saya katakan pilar kebangsaan itu lebih luas saat ini membutuhkan. Kalau pilar keempat pers, pilar kelima kita semua. Kemudian Bapak Ibu, saya mengatakan ujung daripada pembahasan ini nanti, walaupun tidak saya simpulkan, paling tidak strateginya itu kita tercapai bersama-sama, dapat. Bukan hanya pertemuan yang hanya sia-sia saja, cuma hanya bertemu seperti ini seremonial tapi tidak ada hasil yang didapatkan. Mudah-mudahan ada catatan-catatan kritis yang bisa saya dapatkan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami dari bagian hukum sangat berterima kasih dengan adanya nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai dasar untuk kami menganalisis kebijakan ini. Dan nanti ujung daripada Perda Kota HAM ini dari sisi kemanfaatan itu lebih banyak daripada sisi kepastiannya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Ya lanjut, ini untuk menyemangati. Jadi dari sisi strategi tadi sekilas, kemudian terakhir saya berterima kasih ya, dan yang terakhir boleh ya, kita tetap optimis, mudah-mudahan Kota Bogor bukan sebagai kota yang intoleran lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini sebagai ibadah kita semua, sehingga bermanfaat untuk kemajuan Kota Bogor. Atas kekurangan atau khilaf yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Pak.